Dua tipe. Banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Musi, lalu kemudian banjir yang disebabkan oleh turunnya hujan. Diwajibkan kepada pemerintah kota, dalam ini wali kota, untuk menyediakan tempat pembuangan sampah. Termasuk juga banjir di Palembang, itu bencana ekologi. Karena apa? Tata ruangnya semeraut gitu, tidak diatur, tidak jelas gitu. Nah, kalau prasyarat itu, fasilitas itu sudah terpenuhi, maka saya kira bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi juga kampus, publik, itu bisa didorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Asik nih malam-malam didatangi oleh Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Bung Julius Usman. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini hari ini kita ngomongin lingkungan hidup, tapi kayaknya tidak akan bergeser dari politik ini, Bung. Bung, sebelum lanjut, aktivitas Walhi sekarang lebih kemana, Bung? Ya, Walhi ya tetap dengan pada ininya ya, nilai-nilai perjuangannya. Kalaupun mau ditarik ke soal isu politik, pasti ya perjuangan bagaimana politik lingkungan ke depan gitu ya. Tapi Walhi akan tetap dengan perjuangan nilai-nilai bagaimana mewujudkan keadilan ekologis yang betul-betul dia menyentuh pada perbaikan ya. Perbaikan bukan hanya dalam konteks lingkungan itu sendiri, tapi juga bagaimana planet bumi ini betul-betul menjadi concern untuk tetap dipertahankan sebagai tempat kehidupan manusia dan habitat lainnya. Bung, saya pengen rapot dari Walhi terhadap lingkungan di Sumsel selama setahun ini. Gimana, Bung? Wah, ini pertanyaan langsung berat-berat ya pertanyaan ini. Ke jantung persoalan ya. Terus terang kalau ditanya soal bagaimana soal kondisi ya lingkungan hidup di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang misalnya, kalau dari hasil raportnya tentu Walhi melihat bahwa semakin hari semakin ke depan dan kesininya itu memang ya problem-problem lingkungan ini kan selalu berada di tataran yang mengkhawatirkan gitu. Nah, kenapa? Misalnya katakanlah kota Palembang saja, misalnya kita warga misalnya, bahkan misalnya Bung sendiri ketika turun hujan semuanya cemas gitu. Oh iya, Bung, bisa pulang atau tidak gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa kalau kita mau menilai raportnya seperti apa, saya kira publik lebih tepat melihat bagaimana kondisi lingkungan hari ini gitu. Ini pengunjung, kita flashback ya. Di tahun lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, Walhi memenangkan tuntutan di pengadilan terhadap pemerintah Kota Palembang. Bisa Bung cerita sedikit tuntutannya itu apa dan yang dikabulkan apa saja? Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa situasi dan kondisi lingkungan hidup yang semakin parah, dan itu puncaknya di tahun 2021, Desember 2021 kan kita mungkin masih ingat semua bahwa puncaknya banjir yang melanda Kota Palembang itu kan puncak 10 terakhir yang paling tinggi, ekstrim. Dan bahkan dia menelan korban jiwa gitu kan. Ada 2 orang yang meninggal dunia yang disebabkan oleh banjir di tahun itu. Ada 1 orang dosen UIN yang meninggal dunia akibat banjir, rumahnya terendam, kemudian dia tidak sadar ada aliran listrik sehingga dia meninggal. Kedua, ada ojol juga yang sandalnya jatuh, kemudian dia terseret ke dalam arus selokan gitu. Nah, dari situ kemudian Walhi memandang bahwa problem lingkungan hidup itu ya sangat memprihatinkan. Maka terhadap situasi banjir yang sangat besar itu, kemudian tanggal 11 Februari 2021 kita mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kelas 1 Palembang. Berproses dari situ, kemudian apa yang kita dalilkan dalam gugatan itu, apa yang kita ajukan itu adalah melihat
sejauh mana tindakan atau upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini wali kota sebagai tergugat, untuk kita melihat apa problem-problem penyebab utama dari terjadinya banjir yang disebabkan bukan hanya luapan sungai Musi, tapi ini karena faktor hujan yang kemudian dia tidak mengalir gitu ya, atau dia tergenang gitu. Di Palembang itu ada 2 tipe banjirnya. 2 tipe? Banjir yang disebabkan oleh luapan sungai Musi, lalu kemudian banjir yang disebabkan oleh turunnya hujan. Turunnya hujan, airnya tergenang karena banyak sumbatan, drainasenya tidak memadai, retensinya tidak berfungsi, sehingga airnya tidak bisa lari kemana-mana. Jadi itu yang disebabkan oleh banjir. Nah, gugatan itu sudah dialiri berproses selama 7 bulan lamanya berproses, dan gugatan Walhi itu adalah gugatan tindakan faktual yang diajukan oleh Walhi bersama 3 orang perwakilan masyarakat. Nah, dalam amar putusannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa seluruh eksepsi tergugat itu semuanya ditolak. Artinya bantahan dari tergugat dalam hal ini wali kota semua ditolak oleh pengadilan, dan seluruh gugatan Walhi itu dikabulkan oleh pengadilan. Dan ingkrah? Dan sudah berkekuatan hukum tetap, ingkrah. Nah, artinya apa? Paling tidak kami memaknai ada 6 poin ya, 6 putusan yang sangat krusial yang itu dimandatkan oleh pengadilan untuk dijalankan atau dibebankan kepada wali kota. Pertama apa? Pertama, wali kota diwajibkan untuk segera membangun retensi. Retensi artinya, retensi yang ada hari ini, tapi kan dalam pengamatan kami itu tidak berfungsi antara inlet dan outletnya. Artinya antara air yang masuk dan keluarnya larinya kemana nggak jelas. Jadi retensi hari ini yang ada itu seperti ember. Jadi masuk kemudian dia tidak tahu jelas alirannya kemana. Ketika penuh dia meluber, tergenang lagi gitu. Yang kedua, drainasenya itu tidak berfungsi, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana air mau mengalir gitu? Kalau drainasenya tidak ada, atau kalau bahasa Palembangnya gotnya dak kati. Ya kan itu ada banyak tersumbat. Banyak tersumbat oleh sampah, oleh apa gitu kan, oleh pembangunan dan lain-lain. Nah, yang ketiga apa yang diwajibkan oleh pengadilan untuk dijalankan oleh wali kota itu adalah bagaimana pemenuhan ruang terbuka hijau seluas 30% dari luasan kota Palembang. Nah, hari ini kota Palembang dia stagnan di angka 10%. Artinya ada 20% lagi kewajiban kota itu untuk memenuhi RTH. Nah, yang selanjutnya dalam amar putusan itu diwajibkan kepada pemerintah kota, amal ini wali kota, untuk menyediakan tempat pembuangan sampah. Artinya kan itu tetap juga, karena sampah juga bagian dari pemicu banjir itu tadi yang kata dibilang di awal tadi kan. Karena dia tidak ada kesediaan fasilitas sampah masuk drainase, kemudian dia menjadi faktor penyumbat. Selanjutnya itu diwajibkan untuk wali kota itu melindungi areal konservasi rawa. Rawa-rawa ya. Rawa, karena kan rawa itu kan sebagai semakin menghilang. Dia berfungsi sebagai resapan air gitu. Nah, dalam situasi perkembangan saat ini kesininya itu kan ya kita semua tahu banyak alih fungsi rawa yang diberikan izin kepada pengembang, misalnya untuk mengembangkan perumahan, ruko dan lain-lain gitu. Dan bahkan misalnya ada perencanaan kota yang itu kemudian menimbun ya area-area rawa, maka diwajibkan dalam putusan itu untuk dia melindungi dan memproteksi area-area rawa konservasi itu. Nah, jadi 6 poin itu saya kira dalam konteks bagaimana situasi lingkungan hari ini yang ada di Kota Palembang, khususnya isu banjir, saya kira 6 poin itu yang menjawab. Dan kalaulah kemudian banyak orang mendiskusikan bahkan mewacanakan problem-problem penyebab banjir itu sudah selesai dan tuntas kita diskusikan di pengadilan. Dan masing-masing antara penggugat dan tergugat itu sama-sama menghadirkan ahli. Kami sebagai penggugat
di persidangan itu menghadirkan 2 ahli, ahli kebencanaan dan ahli tata ruang. Makanya gugatan kami itu dikabulkan untuk seluruhnya, dan itu dia ingkrah. Nah, kalau dia ingkrah artinya Harus dilaksanakan. harus dilaksanakan. Tergugat menerima artinya. Oke. Nah, konteks gugatan ini sebenarnya bukan hanya terlepas pada saat mendaftarkan itu misalnya menjadi kewajiban pemerintah saat itu, tetapi dia melekat sebagai satu kesatuan, misalnya siapapun jadi wali kota ke depan. Karena yang digugat pemerintah kota. Pemerintah kota gitu, sebagai pengambil kebijakan utama. Nah, berdasarkan pengamatan Walhi, Ya. dilaksanakan tidak sampai saat ini 6 poin itu? Nah, periodisasi itu kan kemudian dalam berproses itu, kemudian wali kota kan tidak lama kemudian dia habis pada masa jabatannya. Tetapi kalau dibilang bagaimana implementasinya, saya kira di pemerintahan yang lalu itu tidak menjalankan apa-apa. Bahkan dalam konteks kebijakan misalnya tidak ada yang dia diikutin dengan misalnya komitmen yang jelas, apa misalnya membuat semacam perencanaan misalnya. Nah, lalu kemudian pemerintahan dilanjutkan dengan penjabat PJ gitu ya, penjabat wali kota. Nah, dalam penjabat wali kota ini sebenarnya kita udah berapa kali ya, bahkan kayak kita pernah beraudiensi untuk mendorong PJ itu untuk mengambil langkah-langkah terhadap bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh PJ saat ini terhadap hasil gugatan Walhi itu. Nah, kemudian PJ membuat semacam instruksi ya kemarin itu yang ditugaskan untuk dinas teknis melaksanakan putusan itu. Tapi kan kalau baru hanya sebatas misalnya komitmen gitu. Implementasi di lapangan itu yang kedepannya yang harus dikawal gitu. Jadi inilah kemudian kalaupun misalnya Bung tadi menyampaikan bagaimana ke depan misalnya kepemimpinan pemerintah ya dalam hal ini wali kota ke depan itu melihat problem persoalan lingkungan di Kota Palembang, saya kira itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan apa yang pernah kita gugat itu. Dan gugatan itu putusannya itu wajib dijalankan gitu. Maka kalau Walhi berharap ya publik juga harus menagih itu, dan kita udah melaksanakan itu, dan ya silakan publik menagih ke depan siapapun yang menjadi wali kota itu untuk betul-betul menjalankan putusan gugatan banjir itu. Kalau misalnya kita mau lepas dari persoalan banjir. Nah, kalau menurut Bung sendiri, ya sebenarnya 6 tuntutan itu tuh sangat sulit dilakukan pemerintah kota atau sangat mungkin bisa dilakukan? Kalau bicara soal bagaimana mengimplementasikan, saya kira ini kan tidak terlepas dari bagaimana komitmen politiknya. Artinya bagaimana paradigma dia melihat persoalan itu sendiri. Saya kira tidak ada halangan untuk menjalankan itu. Dan apalagi misalnya itu sudah diputus oleh pengadilan. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya ketika eksekutif wali kota mengajukan rancangan pembangunan misalnya dalam hal dukungan politik anggaran ke DPR, saya kira tidak ada alasan misalnya DPR untuk tidak menyetujui itu, karena itu perintah undang-undang gitu. Iyalah, benar. Selama ini kan yang menjadi alasan ya dalam tanda kutip tadi, perencanaan udah dibuat tapi kemudian tidak mendapat dukungan pendanaan dari DPR. Saya kira ke depan antara eksekutif dan legislatif, kalau memang betul-betul menginginkan dan memimpikan Kota Palembang ini lepas dari persoalan banjir, jalankan 6 hasil putusan itu gitu. Jadi kalau ditanya apa kesulitannya, nggak ada kesulitan. Kesulitannya cuma cara berpikirnya. Cara berpikir. Saya kira kalau katakanlah kalau bagi saya itu ya 100 hari kerja misalnya, kalau memang betul-betul menginginkan Palembang bebas dari persoalan banjir ini, saya kira itu tidak ada masalah gitu. Jadi siapapun wali kotanya, yang penting dia harus berkomitmen terhadap hal-hal itu, 6 tuntutan itu. Saya kira ya itu harus, karena memang itu sudah diputus dan itu diwajibkan kepada wali kota. Saya kira
ya siapapun jadi wali kota harus wajib menjalankan itu. Kalau tidak menjalankan itu artinya dia tidak menghormati putusan pengadilan. Tapi kalau tidak menghormati hasil Iya. putusan, artinya ya patut diduga untuk dia melakukan tadi, setiap pejabat publik itu kan pasti dia dalam satu klausul misalnya sumpah jabatannya itu akan menjalankan segala undang-undang. Iya, perintah undang-undang. Perintah undang-undang Benar. turunannya. Nah, kalau dia tidak menjalankan itu berarti dia ya itu diduga untuk melanggar sumpah jabatan. Berarti dari 2001 ya sampai sekarang 2024. Ya, Dan banjir kayaknya tidak selesai-selesai, bahkan beberapa hari ini kayaknya semakin, saya tidak mengatakan semakin parah, semakin jadi persoalan terus gitu. betul, aneh memang. Yang mana ini, Bu? Sumsel ini kan pada saat musim kemarau kita ribut soal asap, Oh iya. musim penghujan kita ribut soal banjir. Gitu. Artinya kan tadi memang ya tidak ada langkah konkret yang memang betul-betul menjadi satu perencanaan grand design yang betul-betul menjawab persoalan itu. Iya. Nah, ini yang ke depan kita harapkan baik di pemerintahan provinsi maupun kota Palembang itu, bahkan misalnya kabupaten-kabupaten lain, atas kejadian yang terjadi itu betul-betul memperhatikan itu. Jadi isu lingkungan itu tidak bisa lagi dianggap menjadi persoalan atau isu yang dalam tanda kutip misalnya isu kesekian. Iya, benar. Ke depan ini isu lingkungan itu menjadi isu sentral yang menjawab sebagai misalnya ya isu lingkungan ini misalnya kalau terjadi bencana kan menyebabkan publik tidak nyaman. Ini juga bagian dari pemenuhan ruang publik gitu. Iya. Memberikan pemenuhan terhadap kenyamanan publik, utamanya misalnya kalau di Palembang kenyamanan warga kota gitu. Nah, ini penting. Jadi paradigma dan orientasi pembangunan ke depan itu harus betul-betul menjawab itu. Jadi bukan hanya sekedar misalnya program-program yang lain, tetapi bukan kemudian itu tidak butuh, tapi yang dia betul-betul berdampak dan menyebabkan kejadian yang sangat mengorbankan dan merugikan masyarakat itu menjadi program utama yang harus dituntaskan. Saya kira itu ke depan supaya tidak terulang dan terus kita berbicara soal ini. Seakan-akan mengulang lagi. Mengulang lagi dan mengulang Bu, lagi. Saya minta pendapat, Bu. Ini kan seakan-akan kita sekarang ini kan banyak terjadi, saya menyebutnya bencana ya, di Utara, di mana-mana. Tapi orang mengatakannya, itu kan bencana alam. Sekarang gimana, Bu? Mana bencana alam, mana bencana ekologis, mana ini? Coba diterangkan. Ya, bencana itu kan ada dua. Ya, bencana yang memang tidak bisa kita prediksi itu ya itu yang disebut dengan bencana alam. Misalnya gunung meletus, tsunami misalnya kan. Itu yang disebut dengan bencana alam. Tetapi kalau banjir misalnya karhutlah, terus kemudian longsor, termasuk banjir bandang. Banjir bandang itu bencana yang disebabkan oleh keserakahan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia gitu. Maka Wali menyebut dan mengategorikan itu yang disebut dengan bencana ekologis. Artinya bencana yang disebabkan oleh ulah atau praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan dampak ya. Iya, persoalan-persoalan etika lingkungan itu gitu. Jadi ya kalau musim kemarau misalnya yang saya sebut tadi, kita ribut soal asap. Bagaimana tidak? Karena ya gambut dikeringkan, kemudian dibikin kanal, dibakar kemudian, dan hutan dibabat sehingga dia tidak ada lagi fungsi penahan misalnya, atau sebagai benteng penahan alam misalnya. Banjir bandang begitu juga. Di sepadan sungai misalnya kan, di das-das misalnya di hulu itu udah dibuka perkebunan, tambang gitu. Nah, itu yang kemudian dia tidak bisa menjadi benteng bagi penahan sirkulasi ekosistem itu gitu. Jadi itu yang disebut dengan bencana ekologi. Termasuk juga banjir di Palembang itu bencana ekologi karena apa? Tata ruangnya semraut gitu. Tidak diatur, tidak jelas gitu. Apa yang dimandatkan oleh undang-undang misalnya pemenuhan RTH 30% itu tidak dilakukan. Ya kan? Ruko-ruko, kemudian properti, pengembangan, yang lain-lain, perumahan misalnya itu tidak dipastikan ada retensi atau drainasi yang cukup misalnya. Nah, Bung, sekarang saya sedikit menyerempet ke politik lah ya, tapi saya ingin dari kacamata lingkungan. Bung melihat tidak sih dari calon-calon saat ini, entah dari visi misinya menempatkan
isu lingkungan itu sebagai isu utama mereka? Masih yang kesekian? Kalau bicara spesifik soal bagaimana komitmen politik pemimpin terhadap isu-isu lingkungan ini, sebenarnya Walhi bukan hanya melihat dan membicarakan problem lingkungan itu pada masa atau pada musim politik misalnya, tetapi Walhi selalu dan bahkan sejak berdirinya Walhi itu menyuarakan dan mengingatkan ke pemerintah terhadap persoalan-persoalan yang ketika tidak dilakukan maka ini akan terjadi. Itu artinya Walhi sudah memberikan semacam alarm kepada pemerintah untuk diambil atau tindakan atau upaya-upaya yang mesti dilakukan. Nah, kalau melihat ke depan mau seperti apa, saya kira ya wajib ya siapapun yang akan maju dalam kontestasi pilkada misalnya ke depan ini, ya memandang persoalan lingkungannya adalah persoalan utama. Jadi Walhi juga tidak menginginkan bahwa isu lingkungan itu hanya menjadi isu komoditi. Iya. Isu komoditi yang dia bersifat pragmatis gitu. Jadi isu lingkungan itu jangan dipahami dengan isu komoditi, apalagi kepentingan politik praktis semata gitu. Dan bukan hanya bagi kontestan yang akan maju di pilkada, tapi juga kelompok-kelompok misalnya masyarakat sipil, mahasiswa, publik misalnya, dan bahkan misalnya kelompok-kelompok akademisi. Ya harapan kita sama-sama untuk mengingatkan pemerintah ke depan itu bagaimana menjadikan isu lingkungan ini menjadi isu utama yang harus diselesaikan gitu. Jadi ya kita belum bisa melihat, tetapi juga harapan kita ke depan baik gubernur, wali kota, bupati misalnya yang akan maju di pilkada ke depan tuh harus betul-betul dia menjadikan isu lingkungan ini isu yang betul-betul diseriusin untuk dituntaskan gitu. Nah, kalau lebih spesifik misalnya kontestan yang akan maju kita belum tahu hari ini siapa yang akan maju gitu. Nah, sekarang kita bicara Palembang. Kemarin sempat banjir seakan-akan melumpuhkan kota Palembang. Ya. Masyarakat sampai ngeluh. Sampai ada pernyataan siapapun wali kotanya banjir akan sangat sulit teratasi dan tidak akan teratasi. Ya betul, kalau sepanjang dia tidak melihat itu gitu kan. Iya. Jadi kalau dia hanya setelah terpilih, setelah menduduki posisinya, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, ya banjir akan tetap terjadi. Terus kalau anggapan ini kan ulah masyarakat juga yang membuang sampah sembarangan. Ya. Gimana nih? Ya sampah kan salah satu menjadi isu juga, menjadi apa yang disuarakan Walhi selama ini gitu ya. Nah, soal bahwa bagaimana mendorong masyarakat untuk tertib itu kan kita tidak bisa melihatnya secara parsial, harus melihatnya itu secara komprehensif. Apa itu? Pertama, apakah kemudian sarana dan prasarana, kelengkapan, kemudian dukungan politik kebijakan yang diambil misalnya itu betul-betul mengacu pada apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka menanggulangi persoalan sampah misalnya. Nah, misalnya tempat-tempat pembuangan sampah, kemudian dinas yang bekerja dalam hal misalnya untuk melakukan misalnya armada pengangkutan sampah itu seperti apa. Lalu kemudian yang terakhir bagaimana membangkitkan atau menyadarkan kesadaran masyarakat, kesadaran publik. Nah, kalau prasyarat itu fasilitas itu sudah terpenuhi, maka saya kira bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi juga kampus publik itu bisa didorong untuk supaya tertib, kemudian taat pada membuang sampah itu supaya tidak sembarangan. Tetapi problemnya, apakah kemudian tadi unsur-unsur tadi, misalnya ketersediaan fasilitas sarana dan komitmen pemerintah dalam melihat persoalan sampah itu betul-betul dia sudah dilakukan atau sudah dipenuhi. Nah, jadi dia kompleks melihat persoalan sampah. Tidak bisa misalnya tiba-tiba kita hanya sekedar menyuarakan masyarakat atau siapa misalnya. Jadi persoalan sampah itu dia banyak dan kompleksitas, dan itu harus betul-betul menjadi yang harus perhatian ya, dipikirkan. Jadi
Ya, problem sampah itu kalau kita biarkan semakin hari semakin kompleks. Iya benar. Nah kalau menyangkut rawa-rawa, ada tidak di data di Walhi yang menyatakan kalau rawa-rawa di Palembang ini semakin berkurangnya berapa persen dalam per tahun? Ya rata-rata kalau dalam data Walhi ya per tahunnya itu dia berkurangnya ya rawa-rawa akibat misalnya tadi ditimbun untuk kepentingan pengembang, kemudian infrastruktur dan lain-lain, itu per tahunnya itu di angka hampir 30 hektar per tahun. Penimbunan di rawa ya. Penimbunan di rawa. Ini Sumsel atau Palembang? Kota Palembangnya. Kota Palembang. Nah artinya apa? Makanya ke depan itu harus betul-betul dipastikan jangan seperti kita makan kacang goreng. Pemerintah itu memberikan misalnya izin atau EMB baik bagi masyarakat maupun misalnya pelaku bisnis untuk dia mendirikan atau membangun, baik itu dalam konteks membangun rumah maupun bisnis properti yang dia menimbun atau menutup rawa-rawa itu untuk dijadikan bangunan yang itu juga menjadi kita selama ini tahu lah ya bagaimana setiap hari gitu kan, itu semuanya banyak menimbun. Jadi harus dipastikan itu baik masyarakat maupun pelaku usaha untuk betul-betul melihat objek yang akan dibangun itu di mana. Kalau itu rawa-rawa harus tegas, jangan diberikan IMB-nya, izinnya. Siap. Nah, kalau kita tidak pada level seperti itu, maka ya rawa-rawa akan terus berkurang. Apalagi misalnya sesuai dengan dalam Perda RT RW, jangan pula kemudian atas nama kepentingan pembangunan itu kemudian dialihfungsikan, peruntukannya dirubah. Iya, benar. Nah, ini yang juga harus komitmen. Satu sisi kita menekan misalnya bagaimana masyarakat untuk tidak menimbun, tapi itu juga harus ditunjukkan dari komitmen oleh pemerintah itu sendiri. Jadi tidak gampang gitu kan. Kalau masyarakat apalah misalnya, paling luas rumahnya 8 kali 6 misalnya kan. Dan itu pun paling tanah-tanah yang sudah memang bukan seluas yang seluas yang untuk misalnya perumahan ya. Ruko misalnya gitu, atau infrastruktur pemerintah, gedung misalnya. Benar. Nah itu yang harus menjadi concern ke depan. Jadi siapapun yang akan memimpin baik Sumatera Selatan, wali kota dan bupati itu harus betul-betul dia punya komitmen yang kuat terhadap bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang kita sampaikan di depan tadi. Oke, ini tidak terasa sudah sampai 30 menit ini, Bung. Saya ingin terakhir saja pernyataan dari Bung Yulis. Ya. Bagaimana sih masyarakat menyikapi isu lingkungan di tengah memasuki pemilihan kepala daerah ini? Beri pencerahan sedikit kepada masyarakat, Bung. Ya, pertama ya masyarakat harus semakin cerdas ya. Siapapun yang kemudian dia punya komitmen dan itu tergambar dari visi misi yang akan ditawarkan, yang kalau dia menjawab tadi berkomitmen untuk menjalankan dan menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan di Kota Palembang itu, maka bagi Walhi itu patut untuk dipertimbangkan gitu. Nah kalau tidak ada yang seperti itu, maka jangan kemudian kita terperosok pada satu sistem pemerintahan yang sama, dan kemudian yang kata Bung tadi, siapapun jadi wali kota tidak akan menyelesaikan persoalan banjir. Nah kita harus tetap optimis ke depan, pemimpin itu ya bagus, misalnya kelompok akademisi, masyarakat mengingatkan dan ya ditagih, dan harus berani kita menggugat itu gitu. Jadi kita tunggu saja siapa yang akan maju dalam kontestasi ini yang betul-betul berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di depan kita bicarakan tadi. Oke. Saya kira begitu. Baik, sambil ngopi dulu Bung, sebelum kita tutup podcast ini. Ini kopi apa Bung? Legend sekarang ada buka di sini. Baik pengunjung ruang tamu rumah kebaikan, sekian podcast saya dengan Bung Yulisman. Yang pastinya saya menggarisbawahi apa yang dinyatakan oleh Bung tadi. Perlu diingat, cari pemimpin yang peduli dengan lingkungan, dan kita harus sama-sama mengawal, memperhatikan, dan jangan segan-segan untuk menggugat
jika mereka tidak sesuai dengan apa komitmennya terhadap lingkungan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top, sesuai dengan podcastnya Rumah Kebaikan Nusantara. Ya, sesuai dengan podcast Rumah Kebaikan, kita gerakan kebaikan dimanapun berada. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Siap.